Halo anak-anakku kelas 5, bagaimana kabarnya? Tentu baik, bukan? Anak-anakku, tema 3 sudah kita lalui dengan baik dan Bu Guru harapkan kalian bisa memahami semua materi yang ada di tema 3. Sekarang kita memasuki tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang organ peredaran darah manusia. Perhatikan penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak-anak, organ peredaran darah pada manusia itu ada 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Yang pertama adalah jantung. Jantung pada manusia itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya itu ada di rongga dada sebelah kiri. Besarnya seberapa? Besarnya adalah sebesar kepalan tangan pemiliknya. Kalau yang masih anak-anak berarti ya besarnya sebesar kepalan tangan anak-anak. Maka semakin dewasa besar akan semakin besar. Kemudian otot penyusun jantung itu disebut dengan miokardium. Dan alat untuk mengukur kecepatan jantung disebut dengan elektrokardiograf. Ini adalah gambar dari jantung kita. Jantung kita ini terdiri dari 4 bagian utama, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Antara bagian jantung yang kanan dengan yang kiri, ini dipisahkan oleh katup jantung. Nah, ini yang berwarna putih, ini adalah katup jantung, berfungsi agar nanti darah yang dari sebelah kanan tidak bercampur dengan yang sebelah kiri. Yang kedua adalah pembuluh darah. Ini gambar dari pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Ya, ini seluruh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu adalah tempat mengalirnya darah. Jadi seperti selang begitu ya yang kalian bayangkan. Jadi dalam selang itu darah kita mengalir. Nah, selang itu dalam tubuh kita disebut dengan pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia itu ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri itu adalah darah, ya, pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, ya, keluar dari jantung. Ini membawa, ya, untuk yang pembuluh nadi yang terbesar itu disebut dengan aorta. Ini ya, penampang dari pembuluh nadi atau arteri. Kemudian pembuluh balik atau vena yaitu membawa darah kembali ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler itu adalah ujung cabang terkecil dari pembuluh nadi dan pembuluh balik. Apa perbedaan dari ketiga pembuluh nadi tersebut? Pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Dari spesifikasi fungsi, kalau pembuluh nadi itu membawa darah yang kaya oksigen. Yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian kalau pembuluh vena atau pembuluh balik itu membawa darah kembali ke jantung, ya, balik berarti kembali ke jantung. Kemudian berperan, kalau pembuluh kapiler berperan dalam pertukaran oksigen, nutrien, dan sampah. Berdasarkan dindingnya, kalau nadi itu tebal, elastis, kalau vena itu tipis, kurang elastis, sedangkan kapiler itu tipis dan permeabel. Kalau aliran darahnya, kalau pembuluh nadi itu meninggalkan jantung. Kalau balik atau vena itu menuju jantung. Kalau kapiler berawal dari arteriol berakhir pada venula. Berdasarkan tekanannya, kalau pembuluh nadi itu tekanannya kuat, kemudian memancar. Kalau pembuluh vena itu tekanannya lemah, dan kalau terpotong hanya menetes saja. Kalau pembuluh kapiler peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah. Berdasarkan darah di dalamnya, kalau pembuluh nadi itu darahnya mengandung oksigen kecuali di paru-paru itu nanti mengandung oksigen. Untuk penjelasannya nanti pada slide berikutnya.
Kalau pembuluh vena banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida kecuali pada vena di paru-paru. Kemudian kalau kapiler banyak mengandung oksigen. Berdasarkan letaknya, kalau nadi itu lebih ke dalam, kalau vena dekat permukaan tubuh, kalau kapiler berada di antara arteri dan vena. Sedangkan berdasarkan klepnya, pembuluh nadi hanya satu. Kalau vena itu di sepanjang pembuluh, kalau kapiler tidak memiliki klep. Organ peredaran darah yang ketiga adalah paru-paru. Peranan paru-paru dalam peredaran darah manusia itu sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Ini adalah penampang dari paru-paru. Untuk paru-paru sudah kita pelajari pada sistem pernapasan manusia kemarin. Di paru-paru ini terdapat alveolus. Di alveolus ini terdapat jaringan halus kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses peredaran darah pada manusia ini adalah penampang proses peredaran darah pada manusia. Untuk yang darah ini, yang pembuluh darah berwarna biru, ini mengandung karbon dioksida atau CO2. Dan yang berwarna merah ini pembuluh darahnya mengandung oksigen atau O2. Proses peredaran darah pada manusia itu ada dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu dimulai ketika darah itu sudah beredar ke seluruh tubuh, itu akan mengandung karbon dioksida, ya, mengandung karbon dioksida. Ini seluruh tubuh kembali masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan ini kemudian masuk ke bilik kanan, ya, ini bilik kanan, ini serambi kanan, bilik kanan. Setelah itu ini ya, darah mengalir melalui pembuluh arteri pulmonalis ini, ya, ini mengandung CO2, kemudian masuk ke paru-paru. Dari paru-paru ini kemudian mengalir, di sini kan CO2 tadi setelah di paru-paru terdapat kapiler di alveolus beralih menjadi oksigen. Nah, darahnya ini sudah mengandung oksigen, kemudian mengalir melalui pembuluh vena pulmonalis, kemudian menuju ke serambi kiri. Ini adalah peredaran darah kecil. Setelah itu dilanjutkan dengan peredaran darah besar, tidak berhenti tapi langsung melanjutkan. Ini ya, berarti dari tadi serambi kiri, kemudian masuk ke bilik kiri. Dari bilik kiri ini darahnya dari serambi kiri ke bilik kiri ini sudah mengandung oksigen, ya. Dari bilik kiri kemudian menuju darah, ya, menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau pembuluh arteri ini, kemudian menuju ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh, di sini darahnya kotor, mengandung CO2 atau karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung. Kembalinya ini mengalirnya melalui pembuluh balik, gitu. Kemudian mengalir ke serambi kanan dan seterusnya kembali lagi ke peredaran darah kecil, gitu. Jadi terus berlanjut terus, gitu, tanpa henti. Baik, begitulah penjelasan tentang peredaran darah manusia. Tugasnya hari ini cukup mudah, yaitu anak-anak hanya menggambar organ peredaran darah manusia beserta keterangannya seperti contoh berikut ini. Kalian gambar di HVS atau buku gambar, kemudian diwarnai yang bagus sesuai contohnya ini, dan diberi keterangan. Baik, begitu anak-anak.